wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simpan baju dalam lemari. Semprot parfum biar wangi. Bahagia rasanya belajar di Al-Hasani. Ilmu didapat setiap hari. Alhamdulillah. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita dengar dan kita simak uraian dan penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang merupakan inti dari acara pada kajian Ba'da Subuh ini. Surat yang akan diuraikan pada pagi ini adalah surat An-Nisa ayat 6 yang akan disampaikan oleh Ustadz Hasrizal Al-Hasani yang pagi ini pendamping beliau adalah Ibu Eni Rustini. Terlebih dahulu kita sapa dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh Bu Kartila, Bu Eni dan teman-teman semuanya. Apa kabar Buya pada pagi ini, Buya? Alhamdulillah sehat walafiat dan selalu bersemangat. Alhamdulillah, semoga Buya beserta keluarga senantiasa bahagia dan sehat Amin, walafiat. amin. Juga kita semuanya ya. Amin. Kami sapa juga Ibu Eni. Assalamualaikum Ibu Eni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Kartila. Kelihatan semangat dan cerah sekali pagi ini Bunda Eni. Harus semangat insya Allah. Harus. Iya. Baik, kepada Bapak Rizal Al-Hasani kami persilahkan. Syukran Bu Kartila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan telah memberikan kepada kita taufik, hidayah dan rahmatnya sehingga kita dapat kembali hadir bersama-sama di sini. Allah berikan kita nikmat Islam, satu-satunya agama yang Allah ridai di muka bumi ini, mulai dari Nabi Adam sampai akhir zaman nanti. Hanya ada satu agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Lalu Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini, bapak-bapak, ibu-ibu mudah melaksanakan perintah-perintah Allah. Mudah bagi ibu untuk sholat, mudah berpuasa, mudah menyisihkan sebagian harta untuk disumbangkan di jalan Allah. Mudah. Kenapa? Faktor iman. Lalu mudah juga untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Kemudian Allah berikan kita nikmat panjang umur. Nikmat panjang umur ini adalah bekal bagi kita untuk memperbanyak takwa kita. Tingkatkan iman dan takwa kita. Tingkatkan selalu. Kita jadikan aktivitas sehari-hari kita semuanya bernilai ibadah. Tidak ada lagi perbuatan kita yang bernilai sia-sia. Bahkan dosa. Kita nggak mau lagi. Semua kita ada nilai ibadah. Bahkan helaan nafas kita pun dan denyutan jantung kita pun ada nilai ibadah. Karena kita sedang berzikir, sedang mengingat Allah, sedang bersyukur dan sebagainya. Dan kita pada pagi yang berbahagia ini, Allah berikan nikmat yang tidak Allah berikan kepada semua orang. Hanya kepada orang-orang tertentu saja yang Allah berikan. Hanya kepada orang-orang pilihan. Nikmat apa itu? Nikmat dicintai. Bapak Ibu yang pagi ini hadir, tentu semuanya pengen mendengarkan Al-Quran. Pengen memahami Al-Quran. Itulah nikmat yang Allah berikan yang tidak diberikan kepada siapapun. Nah, jagalah nikmat itu agar tetap bersama kita. Jangan sampai nikmat itu hilang dari hati.
Dan kita pengen dipanggil oleh Allah dengan panggilan abdan syakura. Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka Allah akan tambah. Bersyukur kita terus. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Apapun yang kita temui, semuanya adalah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Selawat, beri salam, tidak lupa kita sampaikan kepada orang yang paling kita cintai, orang yang betul-betul pilihan Allah, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para sahabat beliau, keluarga beliau dan sahabat beliau, sampai orang-orang yang ikut beliau nanti sampai akhir zaman. Dan kita berharap nanti dia Melisa berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia pun mengakui kita bersama beliau masuk ke surganya. Bakal jibanya yang ketat dia. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan menunjukkan ayat, membahas ayat Ali Imran ayat ke-6. Ibu Eni Rustini buka mic-nya Bu Rustini, tadi saya mute semuanya, ada suara. Oh iya. Kita akan membahas surat Ali Imran, An-Nisa. An-Nisa. Bapak Ibu semuanya silakan dibuka surat An-Nisa ayat 6. Pagi ini saya didampingi oleh Bu Eni Rustini. Gimana kabar Bu Eni Rustini? Baik, alhamdulillah Bu ya, insya Allah. Bu Eni sekarang posisinya di mana? Depok ya? Di Depok ya Bu ya. Depok dekat mananya? Masih di tempat yang dulu, Bojongsari Depok. Sama dengan Ibu Misdawati dan Ibu Indes. Oh, oke, dekat situ ya. Dari Pancoran Mas jauh nggak ya? Ya jauhnya itu karena macetnya Bu ya. Oh, oke. Ibu Eni kapan masuk Al-Sani? Oktober Bu ya. Nah sebelum itu nggak pernah belum belajar atau sudah? Kalau belajar gramatikal belum Bu ya. Cuman mungkin sedikit ada paham terjemah Al-Quran ya. Karena kebetulan ya kalau mengaji Al-Quran dulu waktu diajarkan orang tua itu selalu dengan tafsirnya gitu. Oh, dulu terjemah saja. Oh, oke. Nah. Sama orang tua dulu ya pernah ya? Ya betul, saya belajar Al-Quran hanya dari orang tua. Alhamdulillah. Orang tuanya berapa usianya? Oh, sudah tidak ada Bu ya, karena saya sendiri juga sudah setua ini paling kecil. Jadi sudah tidak berapa ada. Usianya? Saya 53. Tadi siapa bilang? Dia bilang 23 baru. Kebalik. Terbalik ya. Alhamdulillah. Tapi udah siap nih ya. Mudah-mudahan Insya Allah Bu ya. Ini bangga melihat yang pernah diajaran dulu disambung lagi ya. Niatkan selalu apapun yang Bu Eni lakukan, Allah akan memberikan pahalanya kepada ibunya. Amin, ya tanpa mengurangi pahala untuk anak. Jadi orang tua kita, bagi kita pencinta Quran, dipastikan Allah akan mengandungkan nanti 2 mahkota. Amin. Mahkota surga. Silakan Bu Eni. Ya. Baik, terima kasih Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahil karimir rahman allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Rabbi syrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani, yafqahu qawli. Pada kesempatan pagi ini, pertama-tama saya ingin mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atas beribu nikmat yang Allah berikan untuk kita. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta nikmat keluangan waktu, dan juga nikmat-nikmat lainnya yang tentunya tidak terhitung jumlahnya. Sehingga Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia serta insya Allah penuh berkah ini, kita masih dipertemukan kembali dalam acara kajian pagi Zoom Al-Hasani dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita
manusia paling agung, teladan seluruh umat manusia di muka bumi ini, dialah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyampaikan risalah kebenaran kepada manusia melalui Al-Quran. Salawat serta salam juga semoga tercurah untuk keluarganya, para sahabatnya, hingga umatnya sampai akhir zaman. Dan semoga kelak di yaumil akhir nanti kita akan memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu peserta Zoom Al-Hasani yang insya Allah dirahmati Allah, sebelum saya mencoba mengurai surat An-Nisa ayat 6, terlebih dahulu saya mohon izin untuk menyampaikan ucapan terima kasih kembali, karena ini alhamdulillah untuk penampilan yang kedua. Yang pertama tentunya kepada Buya Haji Rizal Al-Hasani selaku penemu, penyusun sekaligus sebagai pembimbing gramatikal Al-Quran Al-Hasani yang sangat begitu besar jasa-jasanya atas temuan metode gramatikal Al-Hasani yang mana sangat mudah dan sangat praktis dipelajari oleh siapapun, termasuk yang awam seperti saya pribadi. Semoga jasa-jasa Buya atas temuannya itu menjadikan pahala amal jariah yang pahalanya akan terus mengalir sampai ke akhirat nanti. Dan semoga Buya beserta keluarga senantiasa dilimpahi keberkahan, sehat selalu dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ucapan terima kasih yang kedua saya haturkan untuk Bapak Ibu guru pembimbing Al-Hasani, khususnya Bapak Ibu pembimbing kelas Oktober, yaitu Bunda Aini, Pak Budi, Teh Pepe, Bunda Wati juga yang alhamdulillah saya pernah ikut juga di kelasnya Bu Wati, dan juga untuk Bapak Raflis yang mengajak saya ke Tahsin tempo hari, ya. Dan juga untuk seluruh Bapak Ibu pembimbing yang lain. Tanpa mengurangi rasa takzim saya, tidak saya sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak atas kesabaran serta ketelatenan dalam membimbing dan mengajarkan kami. Semoga Bapak Ibu guru pembimbing semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan kesabaran dalam membimbing kami. Dan semoga semua tenaga, waktu, dan pikiran yang sudah dicurahkan untuk kami akan Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Ucapan terima kasih yang selanjutnya saya persembahkan untuk semua sahabat kelas Oktober, terutama buat Ibu Rita Herlinda dan Ibu Rita Kesuma, ketua kelas kami, yang selalu siap sedia, terutama untuk Ibu Rita Herlinda yang selalu siap membuatkan PPT untuk kami. Juga untuk Ibu Misdawati, Ibu Indes, sahabat karib yang selalu siap juga membantu, dan juga sahabat-sahabat lain di kelas Oktober yang sangat baik dan sangat kompak saling mendukung untuk selalu bersemangat belajar, pantang menyerah. Semoga kita tetap akan menjadi sahabat sampai di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian salam pembuka dari saya, tidak terlalu panjang mengingat ayat yang akan saya uraikan sangat panjang buat saya. Namun demikian saya menerima dengan ikhlas dan semangat meskipun dalam proses persiapannya terkendala banyak faktor. Di samping juga masih banyak yang masih belum terbenarkan. Untuk itu saya mohon maaf sebelumnya apabila dalam mengurai ayat serta masih banyak yang kurang lengkap dan serta masih terdapat juga beberapa kesalahan dalam menulis untuk PPT yang tidak sempat saya betulkan karena baru tadi malam saya setorkan kepada Ibu Rita Herlinda. Ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tanpa berpanjang kata lagi, saya akan coba mengurai Quran Surat An-Nisa ayat 6 secara gramatikal dengan metode Al-Hasani. Terlebih dahulu akan saya bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum wala ta'kuluha israfan wa bidaran ayyakbaru wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim wa kafa billahi hasiba. Sadaqallahul azim. Surat An-Nisa ayat 6 ini saya penggal menjadi 58 penggalan dan saya bagi menjadi 7 bagian sesuai tanda wakaf yang ada di dalam ayat 6 ini. Bagian pertama terdiri dari penggalan 1 sampai 7. Bagian kedua terdiri dari penggalan 8 sampai 18. Penggalan ketiga terdiri dari penggalan 19 sampai 27. Penggalan keempat dimulai dari 28 sampai 34. Penggalan kelima terdiri dari penggalan 35 sampai 43. Dan penggalan keempat terdiri dari penggalan 44 sampai 53. Dan penggalan ketujuh ya sekarang. Dimulai dari penggalan 54 sampai 58. Ya. Baik, saya lanjut membacakan semua penggalan-penggalannya dari 1 sampai 58. Penggalan pertama yaitu ba, penggalan kedua ibtalu, penggalan ketiga al-yatama, penggalan keempat hatta, penggalan kelima idza, penggalan keenam balaghu, penggalan ketujuh an-nikah. Bagian kedua penggalan ke-8 fa, penggalan ke-9 in, penggalan ke-10 anastum, penggalan ke-11 min, penggalan ke-12 hum, penggalan ke-14 rusda, penggalan ke-13 rusda, penggalan ke-14 fa, penggalan ke-15 idfa'un, penggalan ke-16 ilai, penggalan ke-17 him, penggalan ke-18 amwalahum, penggalan ke-19 wa, penggalan ke-20 la, penggalan ke-21 ta'kulu, penggalan ke-22 ha, penggalan ke-23 isrofa, penggalan ke-24 wa, penggalan ke-25 bidaro, penggalan ke-26 an, penggalan ke-27 yak baru, penggalan ke-28 wa, penggalan ke-29 man, penggalan ke-30 kana, penggalan ke-31 ghonia, penggalan ke-32 fa,
Penggalan ke-23 lam sukun. Penggalan ke-34 yasta'fif. Penggalan ke-35 wa. Penggalan ke-36 man. Penggalan ke-37 kana. Penggalan ke-38 faqiro. Penggalan ke-39 fa. Penggalan ke-40 lam sukun. Penggalan ke-41 yakul. Penggalan ke-42 bi. Penggalan ke-43 al-ma'rufi. Penggalan ke-44 fa. Penggalan ke-45 idza. Penggalan ke-46 dafa'tum. Penggalan ke-47 ilai. Penggalan ke-48 him. Penggalan ke-49 amwalahum. Penggalan ke-50 fa. Penggalan ke-51 ashhidu. Penggalan ke-52 alai. Penggalan ke-53 him. Penggalan ke-54 wa. Penggalan ke-55 kafa. Penggalan ke-56 bi. Penggalan ke-57 Allahi. Penggalan ke-58 hasiba. Baik, saya lanjut dengan uraiannya. Penggalan pertama yaitu wa, bentuknya merupakan huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan kedua ibtalu, bentuknya adalah KKP yang berasal dari KKSAD dengan pelaku antum, yaitu tabtaluna. Proses menjadi KKP yaitu buang ta sebagai ciri KKSAD di depan, lalu lihat huruf depan pertama. Karena harokatnya sukun, maka perlu ditambahkan alif penolong dengan harkat mengikuti harkat pola. Karena di sini polanya ifta'ala, maka harokatnya menjadi kasroh atau i. Lalu buang huruf terakhir na dan ganti dengan alif. Sehingga KKP dari KKSAD tabtaluna dengan pelaku antum menjadi ibtalu. Proses untuk mendapatkan akar kata dari ibtalu, buang huruf i dan ta sebagai rumus pola dan waw sukun alif sebagai ciri KKP. Maka yang tersisa tinggal dua huruf yang berpola sukun harakat. Sesuai dengan kaidah 1 huruf siap poin 7, bahwa dalam KKSAD setelah dibuang semua huruf KKSAD yang tinggal dua huruf dengan pola sukun harkat, maka tambahkan huruf sia di belakang dengan sistem try and learn. Maka setelah dicari di kamus, saya temukan akar kata balawa yang dengan pola ifta'ala yaitu ibtala. Karena di sini pelakunya adalah antum, maka ditambahkan sukun alif sehingga menjadi ibtalu. Ya. Terdapat di dalam Munawir halaman 109 yang artinya ujilah oleh kalian. Penggalan ketiga aliyatama, bentuknya merupakan KBKK jama. Ciri kata benda diawali alif lam. Ciri kata jamaknya ada alif di depan serta harokat fathah panjang pada huruf kedua dan ketiga akar kata, yaitu pada ta dan ma. Akar kata yatama, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'alun. Terdapat di dalam Kamus Munawir 1587 yang artinya anak-anak yatim. Penggalan keempat, hatta, bentuknya huruf bermakna, artinya sehingga. Penggalan kelima, idza, bentuknya merupakan huruf bermakna, artinya apabila. Penggalan keenam, balagu, bentuknya KKL, dengan ciri wawu sukun alif di belakang kata, sekaligus menunjukkan bahwa pelakunya adalah hum.
Akar kata balagho, polanya fa'ala, terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 71 yang artinya mereka telah dewasa atau balik. Penggalan ketujuh, an-nikaha, bentuknya merupakan KBKK dengan ciri terdapat alif lam di awal kata, akar kata nakaha, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fi'alun, terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 467 yang artinya nikah. Arti bagian 1 yaitu, dan ujilah oleh kalian anak-anak yatim itu sehingga apabila mereka telah dewasa untuk nikah. Saya lanjut bagian kedua dari penggalan 8 sampai 18. Penggalan ke-8, fa, bentuknya huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ke-9, in, bentuknya huruf bermakna, artinya jika. Penggalan ke-10, anastum, bentuknya KKL dengan ciri terdapat tum di akhir kata sekaligus menunjukkan bahwa pelakunya adalah antum. Akar kata anisa, polanya af'ala, terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 51 yang artinya kalian telah menjinakkan. Penggalan ke-11 min, bentuknya merupakan huruf bermakna yang artinya dari. Penggalan ke-12 hum, bentuknya merupakan kata ganti yang artinya mereka. Penggalan ke-13 rusda, bentuknya KBKK dengan ciri terdapat harokat fathatain di akhir kata, akar kata rosyada, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fu'alun. Terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 141 yang artinya cerdas. Penggalan ke-14 fa, bentuknya merupakan huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ke-15 id, penggalan ke-15 idfa'u, bentuknya merupakan KKP yang berasal dari KKSAD pelaku antum, yaitu tadfa'una. Proses menjadi KKP yaitu buang tak sebagai ciri KKSAD. Lalu kita lihat huruf depan pertama, karena di sini berharokat sukun, maka tambahkan alif penolong. Kemudian beri harakat sesuai dengan harakat huruf kedua akar kata. Apabila berharokat fathah atau kasroh, maka harokatnya adalah kasroh. Karena di sini harokat huruf kedua akar kata fathah, maka alif penolongnya menjadi kasroh. Lalu buang huruf na di akhir dan ganti dengan alif. Sehingga KKP dari KKSAD tadfa'una dengan pelaku antum menjadi idfa'u. Akar kata dafa'a, polanya fa'ala, terdapat di dalam Kamus Munawir halaman 409 yang artinya doronglah oleh kalian. Ya. Selanjutnya penggalan ke-16, ilai, bentuknya merupakan huruf jar yang artinya kepada, berfungsi. Huruf jar ini berfungsi mengkasaukan kata di belakangnya, yaitu pada penggalan ke-17. Di sini tertulis him, aslinya adalah hum, karena pengaruh kata di depannya ila berubah menjadi him. Artinya adalah mereka. Penggalan ke-18. Amwalahum. Bentuknya merupakan kata benda majmuk terdiri dari amwala dan hum. Aslinya amwalun. Karena di sini kedudukannya sebagai objek menjadi amwalan. Kemudian tanwin hilang karena ada kata ganti hum di belakang kata. Amwala bentuknya adalah KBKK jamak. Ciri kata bendanya terdapat harokat fathatain di akhir kata. Ciri jamak diawali a di awal alif dan alif panjang di depan huruf kedua akar kata, yaitu pada kata wa. Ya.
Akar kata mawala dibaca mala. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2 bahwa dalam akar kata huruf wa dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Sehingga mawala berubah menjadi mala atau dibaca mala. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda af'alun terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 433, artinya harta-harta. Kemudian hum bentuknya merupakan kata ganti, artinya mereka. Jadi amwalahum artinya harta-harta mereka. Arti bagian kedua penggalan 1 sampai 18. Maka jika kalian telah mengetahui di antara mereka ada kecerdasan, maka doronglah oleh kalian kepada mereka harta-harta mereka. Selanjutnya penggalan ke-19 ya, bagian 3. Penggalan ke-19 yaitu wa, bentuknya merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-20 la, bentuknya huruf bermakna, artinya jangan. Penggalan ke-21 ta'kulu, bentuknya KKSAD dengan ciri diawali tak dan waw sukun alif di belakang. Aslinya adalah ta'kuluna karena pengaruh lam di depannya mengganti na dengan alif. Namun karena di belakang ada kata ganti ha, maka alif menghilang sehingga tertulis di ayat ta'kulu tanpa na dan tanpa alif. Pelakunya adalah antum, akar kata akala, ya, berlaku kaidah 1 huruf sia poin 9, bahwa jika huruf sia di depan akar kata didahului oleh huruf KKSAD atau huruf tanda kata benda ma, mi, atau mu, maka dicari dengan sistem try and learn. Dengan melalui sistem try and learn tersebut, saya temukan akala terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 46 dengan pola fa'ala yang artinya kalian akan memakan. Penggalan ke-22 h, bentuknya merupakan kata ganti milik yang artinya nya. Penggalan ke-23 isrofa, bentuknya KBKK jamak yang kedudukannya sebagai objek. Ciri kata benda terdapat harokat kata tain pada akhir kata yang sekaligus sebagai ciri objek. Ciri jamaknya diawali alif atau i dan alif panjang pada huruf kedua akar kata yaitu pada kata ro. Akar kata sarifah, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda if'alun terdapat di dalam Kamus Munawir halaman 628 yang artinya kelewatan. 23. Selanjutnya penggalan ke-24 yaitu wa, bentuknya merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-25 bidaro, bentuknya KBKK dengan ciri terdapat harokat fathah tain di akhir kata. Akar kata badaro, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fi'alun terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 58 yang artinya tergesa-gesa. Penggalan ke-26 yaitu an, bentuknya merupakan huruf bermakna artinya bahwa. Penggalan ke-27 yak baru, aslinya yak baruna karena pengaruh an di depan mengganti na dengan alif. Ya. Bentuk KKSAD, ciri diawali ya dan wawu sukun alif di belakang kata sekaligus menunjukkan bahwa pelakunya adalah hum. Akar kata kaburo, polanya fa'ala terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 365 yang artinya mereka akan dewasa. Arti bagian ketiga penggalan 19 sampai 27
Dan janganlah kalian akan memakannya kelewatan dan tergesa-gesa bahwa mereka akan dewasa. Saya lanjut penggalan ke bagian keempat, penggalan ke-28 sampai 34. Penggalan ke-28 itu wa, bentuknya merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-29 man, bentuknya huruf bermakna, artinya barang siapa. Penggalan ke-30 kana, bentuknya KKL dengan ciri terhadap harokat fathah pada akar kata, sekaligus menunjukkan bahwa pelakunya adalah huwa. Ya. Pelakunya adalah huwa. Akar kata kawana dibaca kana. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2 bahwa dalam akar kata huruf wa dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Sehingga kawana menjadi kana. Polanya fa'ala terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 386 yang artinya dia adalah. Penggalan ke-31 ghoniya, bentuknya merupakan KBPA objek tunggal. Ciri kata bendanya yaitu harokat fathah tain di akhir kata, yang sekaligus juga merupakan ciri objek dan ciri tunggal. Ciri pelaku aktif terdapat di dalam harokat kasroh pada kata ni, ya, pada akar kata kedua yaitu ni. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 303, artinya yang kaya. Penggalan ke-32 fa, bentuknya merupakan huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ke-33 lam sukun yang merupakan huruf bermakna yang artinya hendaklah. Ya. Penggalan ke-34 yasta'fif. Aslinya yasta'fifu. Karena dipengaruhi lam sukun di depan kata menjadi mati, yasta'fif. Bentuknya KKSAD dengan ciri diawali ya dan diakhiri harokat domah di akhir kata. Ya, pelakunya huwa, akar katanya afa, polanya istaf'ala. Ya. Terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 272 yang artinya dia akan menahan diri. Arti bagian keempat penggalan ke-28 sampai 34 yaitu dan barang siapa adalah dia kaya, maka hendalah dia akan menahan diri. Saya lanjut dengan bagian kelima penggalan 35 sampai 43. Penggalan ke-35 yaitu wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-36 man merupakan huruf bermakna artinya barang siapa. Penggalan ke-37 kana bentuknya adalah KKL dengan ciri dapat harokat fathah pada akar kata sekaligus menunjukkan bahwa pelakunya adalah huwa. Akar kata kawana menjadi kana. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2 bahwa dalam akar kata huruf wa dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif sehingga kawana menjadi kana. Polanya fa'ala terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 386 yang artinya adalah dia. Penggalan ke-38 faqiron merupakan bentuknya KBPA objek tunggal. Ciri kata bendanya terdapat harokat fathah tain di akhir kata sekaligus sebagai ciri objek dan ciri tunggal. Ciri pelaku aktif terdapat ia sukun di antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Akar kata fakuro, pola kata kerja fa'ala,
Pola kata benda fa'ilun terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 320, artinya yang miskin. Penggalan ke-39 fa, bentuknya huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ke-40 lam sukun, bentuknya huruf bermakna, artinya hendaklah. Penggalan ke-41 yakul, tertulis yakul, aslinya yakulu. Karena dipengaruhi lam sukun di depan tadi, sehingga menjadi mati atau sukun. Bentuknya KKSAD dengan ciri diawali ya dan diakhiri harokat doma di akhir kata. Pelakunya huwa, akar kata akala, berlaku kaidah 1 huruf sia poin 9. Jika huruf sia di depan akar kata didahului oleh huruf KKSAD atau huruf tanda kata benda seperti ma, mi, atau mu, maka dicari dengan sistem try and learn. Dengan melalui sistem try and learn tersebut, saya temukan akar kata akala terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 46, artinya tuker ini. Ya. Dia akan memakan. Saya salah menulis di PPT berarti. Kemudian 41 bi merupakan huruf jar. Artinya dengan. Kemudian 42 ya bi huruf jar artinya dengan. Kemudian lanjut penggalan 43 al-ma'rufi, aslinya ma'rufun, tanwinnya hilang, berganti karena ada alif lam di depan, ya, sehingga menjadi ma'ruf. Ini merupakan KBPP subjek tunggal. Ciri kata bendanya terdapat lam sukun dan ma di awal. Ciri pelaku pasifnya terdapat harokat fathah sukun domah. Ini juga saya ralat ya di PPT salah tulis. Sesuai rumus yang ada di materi halaman 26. Ciri subjek dan tunggalnya adanya alif lam dan harokat domah pada akhir kata. Artinya kebaikan. Arti bagian kelima, penggalan ke-35 sampai 43. Dan barang siapa yang miskin, maka hendaklah dia memakan dengan yang baik. Saya lanjut dengan penggalan ke-6. Penggalan ke-6 yaitu dimulai dari penggalan ke-44 yaitu fa, bentuknya merupakan huruf bermakna artinya maka. Penggalan ke-45 iza merupakan huruf bermakna artinya apabila. Penggalan ke-46 dafa'tum, bentuknya merupakan KKL dengan ciri pada huruf terakhir terdapat tum, pelakunya sekaligus antum. Akar kata dafa'a, polanya fa'ala, terdapat di dalam Kamus Munawir halaman 409 yang artinya kalian telah mendorong. Penggalan ke-47 ilai merupakan huruf jar, artinya kepada. Huruf jar ilai berfungsi mengkasrohkan huruf di belakangnya yaitu pada penggalan ke-48. Tertulis him, aslinya adalah hum. Ini merupakan kata ganti yang artinya mereka. Penggalan ke-49 amwalahum. Bentuknya merupakan KBM terdiri dari kata benda dan kata ganti.
yaitu amwala dan hum. Amwala bentuknya merupakan kata KBKK jamak. Ciri kata bendanya adalah harokat fatatain pada akhir kata. Ciri jamak diawali alif atau a dan alif panjang di depan huruf kedua akar kata, yaitu pada kata wa. Akar kata mawala menjadi mala. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2, bahwa dalam akar kata huruf wa dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif, sehingga mawala dibaca menjadi mala. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda af'alun, terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 433 yang artinya harta-harta. Kemudian hum merupakan kata ganti yang artinya mereka. Jadi amwalahum artinya harta-harta mereka. Saya lanjut penggalan ke-50, yaitu fa merupakan huruf bermakna artinya maka. Penggalan ke-51, ashhidu. Bentuknya adalah KKP yang berasal dari KKSAD pelaku antum, yaitu tushhiduna. Proses menjadi KKP, buang ta sebagai ciri KKSAD. Lalu kita lihat huruf depan pertama, karena di sini sya berharokat sukun, maka perlu alif penolong mengikuti harokat pola. Karena ashhidu berpola af'ala, maka harokat alif penolongnya adalah fathah dalam PPT kasroh. Mohon maaf. Lalu buang na dan di akhir kata ganti dengan alif, sehingga KKP-nya menjadi ashhidu. Akar kata syahida, polanya af'ala, terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 206, artinya hadirkanlah oleh kalian. Penggalan ke-52, alai. Bentuknya merupakan huruf bermakna, alai merupakan huruf jar atau juga huruf bermakna, tapi karena di sini berfungsi mengkasrohkan kata di belakangnya menjadi huruf jar. Ya, artinya atas. Penggalan berikutnya, penggalan ke-53, aslinya hum menjadi him karena pengaruh ala tadi, merupakan kata ganti, artinya adalah mereka. Arti bagian ke-6, penggalan 44 sampai 53, yaitu maka apabila kalian telah mendorong kepada mereka harta-harta mereka, maka hadirkanlah oleh kalian atas mereka. Penggalan terakhir, penggalan ke-7, bagian terakhir, bagian ke-7, yaitu penggalan 54 sampai 58. Penggalan ke-54, yaitu wa, merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-55, kafa, bentuknya merupakan KKL dengan ciri terdapat harokat fathah pada akar kata, sekaligus menunjukkan bahwa pelakunya adalah huwa. Akar kata kafa atau kafaya, polanya fa'ala, terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 379, artinya cukuplah dia. Penggalan ke-56, bi merupakan huruf jar yang artinya dengan. Berfungsi mengkasrohkan kata benda di belakangnya, yaitu pada penggalan ke-57, Allahi, artinya Allah. Aslinya Allahu. Penggalan terakhir yaitu penggalan ke-58, hasiba. Bentuknya merupakan kata benda superlatif atau KBSL. Ciri kata bendanya terdapat harokat fathatain pada akhir kata. Ciri superlatifnya terdapat ya sukun di antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Akar kata hasaba terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 102. Artinya yang maha penghitung. Arti bagian ke-7,
Penggalan 54 sampai 58. Dan cukuplah dia, maksudnya Allah, ya, dengan Allah yang Maha Penghitung. Baik, saya bacakan keseluruhan arti dari ayat 6, yaitu, dan ujilah oleh kalian anak-anak yatim itu, sehingga apabila mereka telah dewasa untuk nikah. Maka jika kalian telah mengetahui di antara mereka ada kecerdasan, maka doronglah oleh kalian kepada mereka harta-harta mereka. Dan janganlah kalian akan memakannya kelewatan dan tergesa-gesa bahwa mereka akan dewasa. Dan barang siapa adalah dia kaya, maka hendaklah dia menahan diri. Dan barang siapa adalah dia yang miskin, maka hendaklah dia akan memakan dengan kebaikan. Maka apabila kalian telah mendorong kepada mereka harta-harta mereka, maka hadirkanlah oleh kalian atas mereka. Dan cukuplah dia dengan Allah yang Maha Penghitung. Sadaqallahul Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai juga Mbak ini ya. Lama ya. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Ini ada kurang lebih 34 jam. Demikian dari saya ya. Ya, juga memang karena baru semalam PPT-nya diberikan, jadi terdapat banyak kesalahan, Bu ya. Tapi alhamdulillah di sininya sudah benar, di sana tertulis. Ya, demikian sekali lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu ini lancar dan pas ya. Sedang mengayat tadi, apa yang terasa Bu ini sedang membacakan tadi panjang dan orang menyaksikan banyak. Apa yang terasa? Ada. Gimana ya perasaannya? Ya, alhamdulillah saya merasa lega meskipun leganya karena alhamdulillah sudah melewati sudah membacakan ini meskipun ayatnya panjang, tapi saya sewaktu diberikan saya tidak protes, saya terima dengan ikhlas ya. Saya akan uraikan semampu saya yang saya bisa. Akhirnya mampu ya. Walaupun salah. Alhamdulillah. Salah menuliskan arti Bu ya, tadi saya sangat menyadari betul. Baik Bu ini ya, alhamdulillah itu. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, tadi gramatikanya sudah, saya hanya menyampaikan sedikit konteksnya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtalul yatama hatta idza balagul nikah. Dan ujilah oleh kalian mereka, yaitu anak-anak yatim sampai mereka sampai kepada nikah. Jadi artinya uji itu tetaplah pelihara dia. Pasti dia udah menemukan dia sampai dia nikah. Jadi pelihara terus, artinya konteksnya itu pelihara mereka terus. Fa'in anastum, maka jika anastum itu kalimat aslinya menjinak. Di sini kalian mengetahui dari mereka rusdan, ada kecerdasan, menguasai, memahami. Pada saat kalian memahami mereka itu sudah punya kecerdasan, ya kita tahu dia cerdas. Jadi fa'in anastum minhum rusdan. Pada saat maka jika kalian menemukan mereka, mendapatkan mereka bahwa mereka adalah cerdas, bisa mengurus harta sendiri. Kafat tolalah artinya berikanlah, tola ilaihim, berikan kepada mereka amwalahu, harta mereka tadi, harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tua. Sebelum dia bisa, belum ada kecerdasan, masih dia dalam naungan Bapak Ibu semuanya, maka bersama kita. Begitu dia bisa nikah, wala ta'kuluha, dan janganlah memakannya harta tadi israfan, berlebih-lebihan, wabidaran dan bisa ayyak baru sampai mereka dewasa, sampai mereka besar. Jangan buru-buru, ya jangan buru-buru, jangan berlebihan. Nah mungkin kita punya kegiatan susah, udahlah ya aja kalau jadi pelihara. Wa mangkana, dan barang siapa dia ganian kaya, yang memelihara ini kaya, maka maka tahanlah, jangan diam-diam. Jangan dicampur adukan harta kita dengan harta dia. Kalau kita mampu, maka biaya makan dia, biasa dia dari harta kita.
Jadi harta mereka itu utuh nanti dikembalikan ke mereka. Wa man kana fakiran, dan pada siapa yang fakir, falyakul bil ma'ruf. Nah, makanlah secukupnya. Makanlah yang sebaik-baik. Ambil yang sebaik-baik. Ya, sekadar untuk menyambung kehidupan kita. Ya, harta kakak kita yang meninggal, dan dia banyak harta, kita miskinin. Kita pelihara, nah kita ikut makan itu seperlu kita aja. Dan ambil semuanya. Seperlu kita aja. Bil ma'ruf. Kemudian, faiza dafa'tum ilahim, dan pada ketika kalian menyerahkan kepada mereka amwalahum, harta-harta mereka tadi setelah dia dewasa, tadi fa'asyidu, maka saksi, hadirkanlah para saksi oleh kalian. Jadi sebagai saksi bahwa kita sudah menyerahkan harta kepada dia. Alaihim, kepada mereka. Jadi ini yang saya pikir nanti kita bisa pikir biarlah serahkan ke ahli fikih. Nah, pada saat kita serahkan hartanya kepada dia, ada saksi-saksi. Berapa yang kita terima dari orang tuanya dulu, siapa yang menyaksikan, maka itu juga yang menyaksikan kembali pada saat kita menyerahkan kepada dia setelah dia dewasa. Wakafa billah, dan cukuplah. Di wakafa billah ini banyak sekali ayat wakafa billah syahidah, wakafa billah macam-macam ya. Di sini wakafa billahi, dan cukuplah Allah hasiban, maha menghitung. Jadi kita kita jangan coba-coba mengambil keuntungan di situ. Jadi Allah maha menghitung. Jadi di sini menyatakan bagaimana sikap kita pada saat kita memelihara anak yatim. Yang seandainya nanti Bapak Ibu ada kakak, ada adik yang meninggal dan dia punya anak-anak yang yang dia mesti anaknya masih kecil yang kita urus. Nah, ini cara mengurusnya. Demikian Bapak Ibu semuanya, nanti mungkin akan ditambahkan oleh Pak Saad kemudian. Kita fokus ke gramatikal dan sedikit konteks. Baik Bapak Ibu, karena kami sama-sama belajar mampu di ini, wajar kita temukan ada satu kesalahan, satu kekurangan, itu nggak bisa dihindari. Yaitu kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau yang benar, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari kami, dan saya kembalikan ke Ibu Kartila sebagai moderator untuk melanjutkan acara selanjutnya. Silakan Bu Kartila. Terima kasih Bu ya. Demikianlah Bapak Ibu uraian Al-Quran Surah An-Nisa ayat 6 berikut penjelasannya. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin, amin.